Yang kedua adalah setelah memperkenalkan diri, mendaftarkan diri jadi murid, maka yang kedua adalah taat aturan. Jadi ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Di dalam kasus ini aturannya oleh Nabi Khidir adalah qala fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Syaratnya, aturannya, jika kamu mengikutiku, jika kamu belajar kepadaku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Kowe nek pak ngaji karo aku aja kakean protes. Aja kakean cerewet. Saged mboten Bu? Saged. Karo sepede opo ngantuk kok cerewet nek ngendi? Ada syaratnya, ada aturannya. Maka pengajian ini mestinya juga ada aturan. Nanti silahkan nanti dibuat aturannya. Aturan kesepakatan bersama. Yang ketiga dari menghormati guru atau kiai ini adalah tidak boleh menyalahkan guru. Tidak boleh menyalahkan ustadznya, tidak boleh menyalahkan kiainya. Walaupun penjenengan yakin bahwa salah kayak ngomongnya kayak salah. Tidak boleh. Walaupun penjenengan yakin misalnya gurunya yang di sini Pak Ridwan itu salah ngomongnya kayak salah itu tidak boleh disalahkan. Sampai kapanpun seorang murid tidak boleh menyalahkan gurunya. Apabila seorang murid menyalahkan gurunya, maka putus hubungan murid dan guru. Ketika seorang murid sudah menyalahkan gurunya, maka dia tidak berhak mendapatkan silsilatul ilmi. Maka dia tidak berhak mengakui dia sebagai gurunya. Ini yang agak berat. Seorang murid yang menyalahkan gurunya, dia tidak berhak mendapatkan manfaat ilmunya. Seorang murid yang menyalahkan gurunya, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaat dari gurunya. Ini harus dipahami. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh tidak setuju dengan gurunya, tapi tidak boleh menyalahkan. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan bahwa, mohon maaf, doa kunut subuh itu tidak ada. Tapi Imam Syafi'i tidak menolak. Cuman dia menyatakan, saya tidak setuju, saya ada kunut. Tidak apa-apa. Berbeda pendapat dengan guru itu boleh, tetapi menyalahkan guru itu tidak boleh. Karena ketika menyalahkan guru maka putus. Saya ini anak Muhammadiyah, ngajine nyuwun sewu nyantrine ning nggon pesantren yang Syafi'iyah. Ketika menerangkan sesuatu berbeda, saya tidak pernah menyalahkan guru saya. Karena perbedaan itu saya katakan saya punya pendapat yang berbeda. Saya tidak menyalahkan guru saya. Tidak boleh, karena tidak boleh. Karena jika saya menyalahkan guru saya, maka sejak saat itu saya putus dengan guru itu. Walaupun gurunya orang ngerti. Apa mana nek ngerti? Lebih parah lagi kan. Maka ketika penjenengan nyalake sing mulang ning arep nyalake Pak Yahya, apa nyalake Pak Ridwan, apa nyalake Pak Nisbun, itu sudah selesai.
Sudah tidak ada hubungan murid dan guru, sudah tidak ada silsilatul ilmi di situ. Kalau itu sanad, maka sudah tidak ada sanad. Sanadnya sudah tidak nyambung, karena sudah menyalahkan guru. Ini yang sangat berbahaya sekali. Di dalam kasus ini dicontohkan di dalam Al-Quran, bagaimana seorang Musa yang tadinya sudah siap, insya Allah sabar, insya Allah tidak akan maksiat, tidak akan menentang. Tapi ketika naik perahu, kemudian oleh Nabi Khidir perahunya dibodoli. Perahunya dibodoli. Musanya protes. Akharab taha lituhriqa allaha laqad ji'ta syai'an imra. Lah kok Pak dibono ki dibodoli. Kok nek kelem kepriye? Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Nabi Musa sebagai murid menyalahkan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir kuwi bolongi bodoli kapal sing ditumpaki. Bodoli kepriye kok mek kelelep kabeh. Ini sudah salah. Karena Musa sudah menyalahkan gurunya Nabi Khidir. Di tempat yang lain ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan seorang anak, kemudian anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir. Membunuh, tidak terima Nabi Musa. Aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Suratnya Al-Kahfi ayat 71 sampai 73. Mengapa kamu membunuh jiwa yang suci? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Musa menyatakan gurunya orang yang mungkar. Kira-kira begini. Ya akhirnya dipecat dia jadi murid oleh Nabi Khidir. Dipecat. Dia Musa yang Rasul, yang Nabi, yang Raja Bani Israel dipecat jadi murid oleh Nabi Khidir. Itu padahal Rasul ya. Silakan nanti dibuka di surah Al-Kahfi dari ayat 66 sampai ayat 73. Ini Quran. Jadi seorang murid tidak boleh menyalahkan gurunya walaupun jelas-jelas menurut murid itu gurunya salah. Apa mana orang salah, mau rada-rada orang cerdas itu salah, benar salah pun tidak boleh menyalahkan. Ketika menyalahkan maka inqata'an, terputus hubungan guru dan murid. Seperti yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bagaimana Musa dipecat oleh Nabi Khidir. Ini tidak main-main. Saya sampai jam berapa, Mas? Sebelum jam 9 ya. Katakan jam 9 ya sak jam lah. Situ pingor temenan. Cukup nggih? Terus badan. Ya ana sing milih syukur terus, ana sing milih empun, ana sing mantuk-mantuk tok. Napa mantuk? Jadi tidak boleh seorang siswa menyalahkan gurunya apapun alasannya, supaya sanad keilmuan tidak putus, supaya sambungan ilmu, mutawatirnya ilmu juga tidak terhalang.
Ini sesuatu yang kadang-kadang kita lupa. Krono emosine gurune dhewe, kiyaine dhewe di salah-salahke. Bahaya itu. Kalau kita seperti itu, Bapak Ibu tidak berhak untuk mendapatkan syafaat ilmu dari gurunya. Kemudian selanjutnya etika yang ketiga. Saya ulangi, etika pertama niat, etika yang kedua menghormati guru, yang isinya ada 3. Yang ketiga adalah etika di tempat pengajian, etika di dalam kelas pengajian, di dalam kelas sekolah. Ngaji kali sekolah niku sami Bu, maka harus ada etikanya, harus ada aturannya. Majelis ilmu adalah satu tempat atau ruangan yang sudah ditentukan. Jadi ruangannya sudah ditentukan, yang bapak-bapak di ruang utama tambah sebelah, yang ibu-ibu di sebelah utara tambah depan. Itu sudah ditentukan. Maka ketika seorang yang ngaji itu sudah ditentukan, maka jangan di posisi yang tidak ditentukan. Kadang-kadang ini nyuwun sewu Bu, ngaji iki kaya kelas. Nek panjenengan duwe lare kelas 3, tapi jonge pas pelajaran yang kelas 3 orang mlebu sekolah nggih njaba, sekolah mboten? Sekolah mboten kira-kira Pak? Wayahe diulang, sekolah nggih njaba, nggak cendelan karo guyu. Utawa metu malah adon dolanan, utawa malah tinggal jajan. Sekolah mboten? Ini banyak terjadi. Ada orang ngaji, tempatnya jelas di sebelah utara, di tengah sini. Tapi ana wong ngaji ki, wah enggak ening ambal-ambalan pada pengetan. Ngaji ora Bu? Tidak ngaji itu. Ambal-ambalan pada pengidul. Ngaji ora Bu? Ya mboten, sekolah nek ruang kelas, di luar ruang kelas ya ora sekolah. Harus dipahami itu. Jadi bukan main-main. Ngaji sak kelem-keleme mangkat, anggake jerambah madhepe ngetan. Nggak bisa, itu tidak termasuk ngaji. Walaupun datang, walaupun mendengarkan, dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ilmu, dan tidak mendapatkan kemanfaatan. Karena dia tidak di majelis ilmu, dia ada di luar majelis ilmu. Sekolah orang belum mlebu kelas, ya ora sekolah. Walaupun yang jaba karo ngrungokke sama. Jadi mari kita manfaatkan majelis ilmu itu tempat yang barokah. Malaikat datang. Karena jenengan milih ning jaba di balik tembok atau di balik iku warna besi apa? Maka sudah tidak dihitung sebagai ngaji. Nggih kula sing lunggone kono tenan. Wonten Bu. Nek wonten ngapunten nggih, jenengan mboten kedaftar nggih. Ora ketung nggih. Tapi bebet kan? Oh ya, alhamdulillah. Maka harus dipahami itu. Iki panitiane didaftar lho sene jero. Maka ketika di dalam ruangan itu sedang belajar di majelis ilmi, di dalam ruang kelas, maka harus mengikuti aturan ruang kelas. Disuruh maju ya maju, disuruh minggir pindah ya pindah, disuruh ngadeg ya ngadeg. Itu ada di dalam surah Mujadilah ayat 11. Nanti bisa dibuka di rumah atau di sini.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu fil majalis, di dalam majlis. Yafsahillahu lakum wa idza qila susu fansuzu. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan padamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, dan seterusnya. Yang saya sampaikan sumbernya Al-Quran, orang kira-kira, tidak Al-Quran. Jadi ketika di dalam majelis ilmu, di dalam ruang kelas, ya taati aturan kelas. Nyuwun sewu nggih. Bu, antar sing ngantuk mboten? Nah, sing ora ngantuk, sing ngantuk ora apa-apa. Bu, nek panjenengan ngeter larene sekolah, larene jenengan kon lungguh ning endi? Ngarep apa mburi? Nek jenengan ngeter larene sekolah, larene kon lungguh ngarep apa mburi? Ngarep. Tapi jenengan nek ngaji lungguhe anake nek sekolah kon lungguh ngarep, ibuke nek ngaji kok malah ning mburi. Duduk di depan itu nilainya paling tinggi. Napa jenengan larene kon lungguh ning ngarep? Pak, nek jenengan larene sekolah diter, larene kon lungguh ning ngarepe ben apa? Ben rungokke. Ben bisa paham. Nek lungguhe ning mburi piye? Dolan dhewe. Maka ini kok sing ngarep kok kosong, berarti yo senenge Pak dongeng dhewe. Maka harus milih tempat di depan. Orang sholat shaf yang paling depan itu yang nilainya paling tinggi. Hitungannya pertama, shaf yang nilai paling tinggi itu pertama yang tepat di belakang imam. Dan itu khusus, tidak semua orang boleh. Orang yang berdiri di belakang imam itu dia adalah badal imam. Dia yang bertanggung jawab untuk mengingatkan imam bila imam salah baca. Dia bertanggung jawab kepada imam bila imam salah rakaat dan seterusnya. Dia bertanggung jawab menggantikan imam ketika imamnya kepentut. Dia bertanggung jawab menggantikan imam bila imamnya sakit, ora iso madhep maneh. Maka badal imam itu paling tinggi derajatnya, pas di belakang imam. Yang kedua baru yang sebelah kanannya. Yang ketiga baru yang sebelah kirinya badal imam, terus kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus. Yang paling mburi yang bantu apa? Maka ngaji pun yang paling nilainya paling tinggi di depan. Nek kira-kira bagi bantuan jenengan Pak milih mburi pengarap. Kira-kira untuk bantuan 600.000 jenengan Pak lungguhe ning ngarep apa ning mburi? Ngarep. Nek entuk ganjaran jenengan pilih ngarep apa mburi? Maka ini harus dipahami. Maka ketika di dalam ruang kelas, di majelis ilmi, harus mengikuti aturan-aturan itu. Yang di depan nilainya lebih tinggi, pahalanya lebih banyak. Yang paling belakang ya pahalanya paling kecil. Itu aturan mainnya semacam itu. Yang di depan kemungkinan pendengarannya lebih bagus, dengar semua. Yang di belakang kemungkinan tidak mendengar dengan baik. Yang di depan kemungkinan pahamnya lebih banyak, yang di belakang kemungkinan mainnya lebih banyak.
Yang di depan kemungkinan bisanya lebih banyak, yang di belakang kemungkinan ngantuknya lebih banyak. Ya semacam itu. Ning aku ngomong ini kok kemis ngarep aku ya ora jamin ngarep luwih kebak. Sebabnya apa? Lalai. Ini Quran. Ketika di majelis ilmi, di dalam konsep bersama belajar, itu harus mengikuti aturan. Kalau mungkin kita bisa melakukan majelis ilmi itu, kalau mungkin kita minta di depan, rayakan agak ngarep. Tapi tidak boleh rayakan itu ngasih nyingkirke. Tidak boleh menyingkirkan orang yang sudah duduk. Hai, pinggir. Tidak boleh. Tapi bolehnya adalah aku dibagi. Coba diberi kesempatan. Jadi saya ulangi lagi, di dalam majelis ilmi itu ada aturan. Ruangannya sudah jelas, ini tadi disampaikan oleh pengapa dari PJ-nya nanti, supaya tidak ada nanti yang di luar, karena kasihan. Wis makan, wis tekan masjid, wis ngrungokake tapi tidak masuk ke dalam majelis ilmi, maka tidak diakui sebagai peserta pengajian, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan kemanfaatan. Iku sing buri-buri wis cuma juga bebas. Sing ning arep cara oman. Yang keempat, yang terakhir, waktunya sudah mau habis, adalah memperhatikan pelajaran, jangan bicara sendiri-sendiri. Ketika kajian, ketika sekolah, ojo dongeng dhewe. Ketika ada di majelis ini yang mulia ini, jangan berbisik-bisik sendiri, dongeng dhewe. Sing warep ceramah ngeden, sing ning mburi yo ceramah dhewe. Wonten mboten, Bu? Wonten mboten, Pak? Mboten nggih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Dijelaskan di dalam surah Mujadilah ayat 8. Alam tara ilal ladzina nuhu an najwa summa ya'uduna lima nuhu an wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Ayat. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, berbisik-bisik di depan Nabi? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka membicarakan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Ketika ada kajian semacam ini, mubaliknya menjelaskan, kemudian sing ning mburi menjelaskan sendiri, kira-kira sing jelaskan sing mburi kuwi bertentangan dengan depan apa enggak? Contohnya ini nyuwun sewu. Kalau puasa itu harus begini sing mburi. Iya, puasa kok jogo kae poso kok gini. Kita menjelaskannya bener, sing mburi dadine nglendengi kaca nih. Wonten Bu? Kak, pernah setengah ngantuk nemen apa lemes? Ngantuk nggih? Ya 5 menit mana? Maka jangan sampai berbisik-bisik sendiri dongeng dhewe. Orang yang berbicara sendiri, berbisik-bisik sendiri di dalam majelis ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, karena dia telah menolak ilmu.
sekolah 12 tahun nek diulang kuwi ndongeng dhewe, nek diulang sambi dolanan ya tetep ora kongang. Nyantrio mondok 15 tahun misale, tapi ning kono ki mau ndongeng dhewe ngecobrus ya ndak bisa apa-apa. Karena ilmunya tidak masuk. Jadi mendengar itu menjadi ilmu yang pertama. Baru kemudian membaca. Ketika Rasulullah SAW disuruh membaca tidak bisa karena dia belum mendengar. Iqra tidak bisa Nabi Muhammad. Saya tidak bisa baca. Maka ilmu yang diturunkan pertama adalah mendengar, tirukan. Malaikat Jibril membacakan, Nabi mendengar. Paham ya? Mendengar ini pokok belajar. Dengarkan. Baru setelah mendengar, baru membaca. Jadi jangan sampai kita ngaji setiap malam Kamis, satu sore, seminggu ngaji sampai 3-4 kali, tapi karena kita tidak mau mendengar, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Saya pernah mendengar, tapi saya nggak dengar sendiri. Pak Kiai Ahmad Tanuri itu sampai ngomong begini pada waktu di rumahnya. Aku ini mulang ning Tunjung iki wis 37 tahun. Mestine sing tak ulang ya wis pinter kabeh, wis dadi kiai kabeh. Itu Pak Kiai Ahmad Tanuri ngendikan ngono. Kira-kira bener mboten, Bu? Mestine bener. Mau karena kita itu pendengarannya kurang, wis sepuh, krungu tekan omah ya lalen. Ibu-ibu ora lalen.